Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Sania. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang jawaban UAS IPA yang sudah saya tonton dari video yang berjudul Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Oke, langsung saja jawaban yang pertama yaitu melalui pendekatan kontekstual. Kenapa melalui pendekatan kontekstual? Karena pendekatan kontekstual itu merupakan suatu pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang sudah diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga sekolah, ataupun masyarakat. Pendekatan kontekstual sendiri dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang efektif, yaitu bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian. Di dalam video tersebut, seorang guru sering melontarkan pertanyaan terhadap murid-muridnya, sehingga terjadilah suatu tanya jawab. Kemudian sebagian murid sudah berhasil menemukan fakta-fakta dari lingkungan sekitar sekolah bahwasanya menjaga atau peduli terhadap makhluk hidup itu sangatlah penting. Kedua hal tersebut sudah dapat dibuktikan bahwa seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas tersebut menggunakan pendekatan kontekstual. Dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar, yaitu yang pertama, mengaitkan. Seorang guru mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang mudah dikenal oleh siswa. Seperti contoh, semua siswa tentu sudah mengenal makhluk hidup. Salah satu contoh dari makhluk hidup itu sendiri yaitu adalah tanaman. Semua siswa sudah mengenal tanaman, akan tetapi siswa belum terlalu mengenal akan pentingnya menjaga atau peduli terhadap makhluk hidup. Oleh karenanya seorang guru perlu mengaitkan kedua hal tersebut. Yang kedua, mengalami. Mengalami merupakan inti belajar dari kontekstual, di mana mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan. Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika siswa dapat memanipulasi peralatan, bahan, serta melakukan bentuk-bentuk penelitian atau pengamatan secara aktif. Nah, di dalam video tadi, seorang murid juga sudah melakukan pengamatan keluar kelas. Yang ketiga, menerapkan. Seorang guru memberikan latihan dengan cara mengamati lingkungan sekitar. Seorang guru berharap jika sudah mengamati, tentu murid akan mengetahui apa saja hal-hal yang termasuk ke dalam peduli terhadap makhluk hidup. Dan murid-murid akan menerapkan kepeduliannya dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat yaitu adalah kerjasama. Seluruh murid melakukan kerjasama untuk mengatasi setiap masalah. Karena pengalaman kerjasama tidak hanya membantu murid untuk mempelajari bahan ajar, akan tetapi konsisten dengan dunia nyata juga. Yang kelima, mentransfer. Seorang guru membuat macam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman, bukan pada hafalan. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, di dalam video tersebut, seorang guru menggunakan teori belajar humanistik. Kenapa humanistik? Karena dalam pembelajaran lebih mengutamakan pengembangan potensi diri peserta didik. Dalam teori ini juga, belajar itu dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Di dalam video tersebut, semua murid mengamati lingkungannya dengan tujuan untuk memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Lanjut ke jawaban yang ketiga. Model pembelajaran cooperative learning. Jadi, model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, dan memahami materi secara mendalam. Alur pembelajaran kooperatif adalah informasi, pengarahan strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok,
dan membuat laporan. Alur tersebut sesuai dengan yang ada di dalam video tersebut. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pemberian tugas, dan juga rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas dan tanggung jawab, saling membantu dan berlatih berinteraksi, komunikasi, sosialisasi, karena kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lanjut kepada jawaban yang keempat, yaitu menganalisis tentang kekurangan dan kelebihan di dalam video tersebut. Adapun menurut saya, di dalam video tersebut tidak terdapat kekurangan sama sekali. Bahkan di dalam video tersebut sangat memiliki banyak kelebihan dari seorang guru yang sangat profesional, sangat profesional dalam membangun keadaan kelas, yang mana dari awal sampai akhir pembelajaran, seorang guru tersebut sangat aktif membimbing murid-muridnya. Dan seorang guru juga sangat, di dalam tutur katanya itu sangat halus dan lembut, tentu akan sangat disukai oleh anak-anak. Dan juga guru tersebut begitu pandai membangun suasana kelas yang sangat ramah. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.